pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara seiman dalam Kristus. Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengutus 70 muridnya untuk pergi ke kota-kota yang akan mereka kunjungi. Mereka diutus berdua-dua dengan satu misi utama, mewartakan kerajaan Allah dan membawa damai. Pesan ini sangat relevan bagi kita hari ini, karena kita semua sebagai pengikut Kristus juga diutus untuk membawa kasih dan damainya ke dunia. Yesus memberikan beberapa petunjuk penting kepada para murid yang ingin diutusnya. Yang pertama adalah pergi berdua-dua. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Dalam menjalankan misi hidup kita, penting untuk bekerja sama dengan sesama dan saling mendukung dalam keluarga, sekolah, atau pekerjaan. Kita diajak untuk saling membantu, berbagi, dan tidak berjalan sendirian. Yang kedua, menjadi pembawa damai. Yesus berpesan agar murid-murid mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Ketika mereka tiba di suatu tempat, artinya kita dipanggil untuk membawa kedamaian dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan kita tinggal. Dunia kita sering dipenuhi oleh kebisingan, kekacauan, atau bahkan konflik. Tetapi Yesus mengajak kita untuk menjadi pembawa kedamaian. Yang ketiga adalah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Yesus memerintahkan para murid untuk tidak membawa banyak barang, melainkan mempercayakan hidup mereka kepada pemeliharaan Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir berlebihan tentang masa depan, melainkan mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang keempat adalah terbuka pada penolakan.
Ingat saudaraku seiman dalam Kristus, tidak semua orang akan menerima pesan kita dengan baik, seperti para murid yang mungkin akan ditolak di beberapa kota. Namun Yesus mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi penolakan, jangan menyerah, terus berbuat baik meskipun hasilnya tidak selalu terlihat langsung. Tugas kita adalah menabur kebaikan dan Tuhan yang akan menyelesaikan sisanya. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Sebagai murid Kristus zaman sekarang ini, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan dengan membawa damai dan cinta kasih. Kita mungkin tidak diutus untuk berjalan dari kota ke kota seperti para murid, tetapi di tempat kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, di komunitas kita, dapat menjadi pembawa damai. Kita juga harus siap menghadapi tantangan, tetapi dengan hati yang penuh percaya. Kita dapat mewartakan kasih Allah dalam setiap tindakan kecil sehari-hari. Saudaraku seiman dalam Kristus, tantangan untuk kita adalah di mana hari ini mari kita renungkan bagaimana kita menjadi pembawa damai di tengah keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Apakah kita sudah menunjukkan sikap sabar, memaafkan, dan penuh cinta dalam setiap tindakan kita? Semoga kita selalu diingatkan bahwa Yesus memanggil kita untuk menjadi utusannya di dunia ini, dan melalui kasih serta tindakan kita dapat mewartakan kerajaan Allah kepada sesama. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang mengasihi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kasih-Mu. Ajarilah kami sehingga dalam setiap kesempatan, dalam dimanapun kami berada, kehadiran kami sungguh mampu membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.